Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin Badawi. Saya dari mahasiswa Bogor Educare. Saya mengambil jurusan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah bisnis plan ataupun perencanaan sebuah bisnis. Oke, langsung saja kita kepada presentasi. Oke. Yang pertama saya menggunakan bisnis model kanvas ya teman-teman. Ini salah satu rancangan kita memulai sebuah bisnis ya, atau metodenya gitu ya. Kita menggunakan bisnis model kanvas. Oke, yang pertama ada customer segments. Di antaranya ada para mahasiswa, mahasiswi, pelajar, SD, SMP, SMA, masyarakat umum, orang kantoran, pegawai dan lain-lain. Karena saya yaitu produknya itu banana roll dan juga cheese roll ataupun pisang gulung dan juga keju gulung ya. Kemudian selanjutnya ada customer relationship ya. Yang pertama ada testimoni produk, ya. Kemudian meminta urusan ataupun saran. Kemudian cepat respon pelayanan yang ramah, gitu ya. Kemudian ada value proposition ya. Yang pertama ada harga terjangkau ataupun keunggulannya ya teman-teman. Cocok buat teman ngemil rame-rame. Kemudian varian rasa atau topping, cocok segala cuaca, cocok buat sarapan ataupun makan berat. Kemudian penunda lapar juga ya. Terus kemasan simple dan ataupun praktis, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan sehat tentunya ya. Kemudian selanjutnya ada key activities ya, yaitu pembelian bahan baku, kemudian pengembangan resep ya, pengembangan resep, produksi, pengemasan, pemasaran dan penjualan. Kemudian ada key partner. Itu pertama ada pemasaran, kemudian toko bahan baku 1, kemudian toko bahan baku kedua, dan juga toko plastik. Saya beli suppliernya ini ataupun tokonya itu ada 2 toko ya gitu. Kenapa 2? Karena ketika satu toko itu tutup, ada toko satu lagi gitu. Jadi ketika kalau kalian mau menjadi partner itu jangan hanya satu, jadi lebih dari satu. Oke. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya manusia dan bahan dan peralatan. Selanjutnya yaitu revenue stream ya. Saya berjualan produk pisang goreng. Nah, selanjutnya ada revenue stream, itu penjualan banana roll dan cheese roll ya. Namun tidak hanya untuk jualan ini saja, saya di sini juga ada jualan sampingan, yaitu buka warung di asrama, kemudian jualan pulsa, kemudian jualan juga snack-snack ringan gitu. Kemudian cost struktur ya, terbagi jadi 2, yaitu fixed cost, yaitu biaya pembelian bahan baku, bahan packaging, kemudian ada tabungan wajib dan juga biaya transportasi. Kemudian ada variable cost, topping tambahan, biaya tak terduga. Itu adalah isi di dalam bisnis model kanvas. Next. Selanjutnya the marketing mix ya. Di perencanaan bisnis plan ini harus ada yaitu the marketing mix. Sebetulnya ada 7 ya. Namun yang sering digunakan yaitu 4 ya, 4 model marketing mix. Yang pertama pasti ada produk, kemudian harga, tempat, dan juga promosi ataupun marketing atau cara mempromosikan sebuah produk. Okay, next. Selanjutnya, nah ini adalah produk yang saya akan jual nanti ya, yaitu cheese roll and banana roll ya. Ini salah satu contoh untuk packaging ketika saya akan buka stand ya, menggunakan packaging yang bagus dan simple dan praktis ya. Ini banana roll, kemudian ini cheese roll. Nah, siapa target marketingnya? Nah, itu mengapa saya di target marketing ini mencantumkan itu mahasiswa TK, SD, SMP, SMK, itu pelajar ya. Karena produk saya ini dibilang dikatakan produk milenial ya, dan juga menyehatkan juga gitu ya. Jadi untuk aman dikonsumsi untuk umur di bawah 5 tahun. Kemudian masyarakat umum, orang kantoran, pegawai orang kantoran biasanya kalau tidak menyempatkan sarapan bisa mengonsumsi produk saya gitu. Saya cocok sekali.
Next. Nah, di sini ada perhitungan modal, HPP, harga jual dan margin profit. Modal awal kulit lumpia 4 pack itu seharga 20.000. Satu packnya itu sekitar 5.000 ya. Itu isi satu packnya itu hampir 24 lembar. Kemudian ada mika. Nah, mika ini 7.500 per 50 pieces ya. Kemudian ada pisang 2 sisir yaitu 30.000, satu sirnya itu 15.000 ya. Biasanya satu sirnya itu isinya 10 pisang ya. Kemudian minyak 1 liter 15.000, topping coklat, keju, susu itu bisa dikatakan kurang lebih 40.000 sampai 50.000 lah ya. Kemudian tusuk sate tusuk sate ini 15.000 per 20, 15.000 per 100 isian ya. Tuh. Nah, PP-nya ini ya. Untuk kulit lumpia sekitar 208 perak. Kemudian untuk mikanya itu sekitar 150 perak. Kemudian pisangnya ini 1.500. Kemudian minyaknya 156. Kemudian topping semua coklat, keju, susu itu sekitar 520 HPP-nya. Kemudian untuk tusuk sate sekitar 150 dan total 2.684. Untuk harga jual yaitu saya akan menjualnya dengan harga 5.000 per pieces per mika dengan margin profit sekitar 2.316 per pieces. Ya, selanjutnya ini ada satu dokumentasi atau tempat supplier, lokasi dan alamat yang saya belanja ya. Ini ada toko satu yaitu namanya toko Jembarika ya. Itu tepatnya di Jalan Tumanggung Wiradireja RT 01 RW 08 ya. Kemudian yang satu lagi toko Aishi Frozen Food ya. Itu di Jalan Sukaraja juga, namun beda lokasi ya. Beda wilayah gitu ya. Di Jalan Sukaraja Nagrak nomor 12 RT 05 RW 05 ya, tuh. Nah, biasanya saya belanja di sini ya, teman-teman. Saja ada distribution channel ya. Saya rencananya akan berjualan di online dan offline. Untuk di online saya insyaallah di media sosial, kemudian platform digital seperti GoFood dan juga GrabFood. Kemudian sistem free order juga atau PO ya. Kemudian offline ini direct selling atau jualan langsung, kemudian ke titip ke toko roti dan kafe gitu ya. Kemudian toko retail gitu ya. Toko roti dan kafe. Selanjutnya ada strategi marketing. Nah, yang pertama itu branding yang menarik, kemudian penawaran khusus dan diskon, konten berkualitas di media sosial, ulasan dan testimoni, partisipasi dalam acara dan festival, program kesetiaan pelanggan, kemudian kemitraan dengan bisnis lokal. Oke, selanjutnya customer journey ya, ataupun proses si customer sampai mendapatkan produk kita. Yang pertama ada awareness atau kesadaran ya, di mana dia melihat ataupun lewat misalnya lewat media sosial ataupun secara langsung. Kemudian interest, minat, dia misalnya minat atau tidak gitu. Kalau minat pasti dia akan datang sana dan coba melihat seperti apa produknya gitu secara langsung. Dan ada konsiderasi atau pertimbangan, dia mempertimbangkan nanti ketika dia melihat mempertimbangkan dulu apakah produk ini layak dibeli atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya ada decision atau keputusan. Nah, setelah mempertimbangkan dia akan memutuskan beli atau tidaknya gitu. Kemudian ada purchase atau pembelian. Nah, itu ketika keputusan dia beli. Kemudian post purchase experience atau pengalaman pasca pembelian, dia otomatis setelah membeli pasti ada pengalaman seperti misalnya mulai dari rasanya, kemudian pelayanannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah loyalty and advocacy, loyalitas dan advokasi ya. Itu. Oke, next. Selanjutnya, nah ini ada tahapan eksekusi beserta timeline schedule. Yang pertama di bulan April minggu 1 dan kedua perencanaan strategi pemasaran, kemudian identifikasi target pasar,
Kemudian minggu 3 sampai 4 promosi awal melalui media sosial dan saluran distribusi offline. Kemudian dari bulan Mei minggu 1 dan 2 kita fokus promosi lanjutan dengan fokus pada konten berkualitas di media sosial dan partisipasi dalam acara komunitas atau festival makanan lokal. Kemudian minggu ketiga sampai keempat evaluasi promosi pertama dan penyelesaian strategi pemasaran berdasarkan umpan balik pelanggan. Dan untuk bulan Juni minggu 1 sampai minggu 2 lanjutkan kampanye promosi melalui media sosial dengan penekanan pada testimoni pelanggan dan konten kreatif. Kemudian minggu 3 sampai keempat perluasan program kesetiaan pelanggan dengan pengenalan insentif baru, lanjutan evaluasi dan penyelesaian strategi pemasaran berdasarkan data performa kampanye. Dan yang bulan Juli dan seterusnya minggu pertama dan kedua fokus pada peningkatan keterlibatan pelanggan melalui kontes media sosial atau penghargaan bagi pelanggan setia. Kemudian minggu ketiga sampai minggu keempat evaluasi keseluruhan kinerja pemasaran, dan bulan April hingga Juli identifikasi area yang berhasil dan area yang memerlukan peningkatan persiapan rencana pemasaran untuk periode berikutnya. Gitulah ya. Itu tahapan peserta timeline schedule. Selanjutnya aktivitas penjualan. Yang pertama analisis data dan penetapan target harian, promosi dan penawaran khusus, pemasaran konten di media sosial, analisis dan penyesuaian terus-menerus, optimasi stok dan produksi, peningkatan layanan pelanggan. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan apa saja yang saya persiapkan ini menjadi sebuah momentum untuk berjualan ataupun berbisnis di kedepan hari yang dengan sukses, lancar, dan maksimal. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang kurang jelas atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Saya Musin Bedawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.